Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang dalam perkara nomor 46 garis miring PUU garis datar 13 Romawi tahun 2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saya cek kehadirannya. Pemohon hadir? Hadir Yang Mulia. Baik. Yang mewakili Presiden dari pemerintah yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah hadir saya Budiono dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kiri saya Bapak Umar Kasib dari Kementerian Tenaga Selanjutnya Rima Pratiwi dari Kementerian Tenaga Kerja, dan paling ujung Tri Rahmanto dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan di persidangan, sesuai dengan permintaan pemohon, ya, berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi, jadi sudah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pak Ahmad Budiono. Tapi yang bersangkutan telah mengirimkan surat tertanggal 20 April, Tanjung Pinang, 20 April, yang menyatakan Pak Ahmad Budiono tidak bisa menghadiri persidangan ini karena berbagai kesibukan dalam pekerjaan. Jadi Pak Budiono, Ahmad Budiono tidak bisa hadir. Sehingga agenda kita pada pagi hari ini hanya satu, untuk mendengarkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh pemohon, Pak Wahdanang, betul pemohon? Ya. Baik, saya persilahkan Pak Wahdanang untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Ini Pak Wahdanang beragama Islam. Saya persilahkan Yang Mulia Dr. Wahidudin untuk baik, ikuti lapas yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Pemohon, apakah pemberian keterangan saksi Pak Wahdanang ini akan dipandu atau langsung dipersilahkan sendiri? Dipandu Yang Mulia. Dipandu ya? Dipandu. Baik, silahkan Pak Wahdanang untuk ke mimbar yang ada.
Silakan pemohon. Baik, terima kasih atas waktunya Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk saudara saksi, pertanyaan pertama, apakah saudara saksi pernah bekerja pada perusahaan swasta? Iya. Sebelumnya saya tanya, Pak Wahdanang ini alamatnya di mana? Untuk alamat yang sekarang saya tinggal di kampung Pak, di Boyolali. Boyolali, sesuai dengan KTP ini ya? Iya. Baik. Pekerjaan Anda apa? Wira swasta. Wira swasta. Baik, silahkan dilanjutkan. Baik, saya teruskan. Apakah saudara saksi saat bekerja di perusahaan swasta tersebut sebagai pekerja tetap atau pekerja kontrak? Pekerja tetap. Pekerja tetap. Selanjutnya, berapa lama saudara saksi bekerja pada perusahaan tersebut? 7 tahun. 7 tahun. Baik. Apakah saudara saksi tahu kenapa saudara saksi di PHK oleh perusahaan tersebut? Karena waktu itu serikat pekerja mengadakan perundingan, cuman untuk pelanggaran kontrak yang berkepanjangan, cuman waktu itu declare dan keputusan dari serikat waktu itu memutuskan untuk mogok, dan perusahaan akhirnya menyatakan bahwa mogok tersebut tidak sah. Akhirnya kami di PHK secara sepihak. Baik, berarti di PHK-nya karena dianggap mogok tidak sah. Berapa orang yang di PHK oleh perusahaan tersebut? Kurang lebih 368. Apakah semua yang di PHK tersebut menerima PHK tersebut? Tidak. Tidak. Apa sikap perusahaan ketika saudara saksi dan kawan-kawannya menolak atas PHK tersebut? Kami dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian sama sekali, baik berupa gaji atau yang lain, tidak ada. Berarti tidak dibayarkan upahnya? Iya. Baik, selanjutnya, apakah perusahaan yang mem-PHK tersebut menggugat ke PHI? Tidak. Tidak. Apakah atas PHK tersebut saudara saksi dan kawan-kawan ada yang menggugat ke PHI? Ada 5 orang. Kenapa cuma 5 orang saudara saksi? Ya karena waktu itu hanya orang-orang itu aja yang datanya komplit katanya sih. Apa putusan dari PHI terhadap kawan-kawan saudara saksi tersebut? Hasilnya NO. Kenapa di NO-kan? Karena waktu itu setahu saya di gugatannya meminta supaya nota dinas itu memiliki kekuatan hukum. Dan waktu itu hakim menjawab PHI tidak punya kewenangan untuk itu. Baik, apakah saudara saksi tahu apa itu gugatan dan cara membuat gugatan? Tidak tahu. Tidak tahu. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saudara saksi ketika setelah putusan itu diputus atau di NO oleh PHI? Ya bubar sampai sekarang, berpencar nggak tahu kemana. Kemudian yang sisanya dari 360 orang tadi, apakah sudah menggugat ke PHI semua sekarang? Waktu itu yang bisa menggugat ke PHI kan hanya beberapa orang yang bisa membuat gugatan. Pengurusnya nggak semua bisa bikin gitu. Apalagi cuma kayak saya anggota, jadi nggak ada yang bisa. Terus untuk kawan-kawan yang lain, yang 360 orang itu, apakah sudah dimediasikan atau belum? Sebenarnya pengajuan mediasi udah ada, cuman dari pihak manajemen menyatakan nggak bakalan mau datang. Saya nggak ngerti juga, mereka selalu jawab gitu, yaudah mediasi aja gitu doang, tapi nggak pernah datang. Terus apakah sekarang mediasinya sudah selesai? Ya belum jalan karena mereka nggak pernah datang dari pihak manajemen. Tambahan Yang Mulia, saksi tadi menyampaikan bahwa ada berkas-berkas yang mesti dilengkapi ketika misalnya membuat gugatan. Yang dimaksud berkas-berkas itu apa ya? Seperti ID card, keanggotaan serikat, terus KTP, terus ID card perusahaan. Itu aja. Iya. Jadi untuk menggugat, untuk bisa mengajukan gugatan
berkas yang harus disiapkan itu. Itu aja yang mulia. Terima kasih. Sudah cukup ya? Cukup yang mulia. Terima kasih. Dari pemerintah ada yang perlu ditanyakan pada saksi pemohon? Silakan. Saudara saksi, apakah pada waktu saudara menggugat itu sudah berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 ini atau masih dalam transisional antara P4D P4P ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004? Oh, saya tidak tahu, soalnya yang menggugat waktu itu kan teman saya, bukan saya. Saya cuma ngikut doang. Ngikut teman saya ke PHI, cuma ngikut. Jadi bukan saya yang menggugat. Oh, bukan saudara yang Ya, menggugat. cuma 5 orang waktu itu. Mungkin spesifiknya ditanya tahunnya aja kapan di PHK-nya mungkin begitu. Iya, ini kan terkait dengan permohonan 2012. 2012. Sila, pemohon supaya itu dimatikan itu. tahun 2012, saudara. Iya. Temennya. Iya. Ya bareng sama saya, cuman waktu itu yang maju ke PHI cuma 5 orang. Dari 5 orang itu apakah saudara ikut di dalamnya? Tidak. Oh, berarti saudara bukan yang bersangkutan dengan permohonan gugatan itu ternyata. Gitu. Bagaimana saudara tahu bahwa mereka bisa menyusun gugatan? Apakah kan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatakan bahwa gugatan itu dikuasakan kepada serikat pekerjanya. Ya karena Kenapa saudara tidak menguasakan gitu? Kan otomatis kepada serikat pekerjanya memohonkan, menggugatkan. Oh, waktu itu kebetulan KTP saya mati, jadi nggak bisa ngikut langsung. Kalau untuk yang lain saya nggak tahu alasannya untuk teman-teman yang lain. Pada waktu itu yang persyaratannya mereka udah komplit ya baru 5 orang itu. Oh, berarti saudara memenuhi syarat kemudian tidak menggugat gitu, ada yang hal-hal yang tidak terpenuhi. Iya. Demikian sementara Pak Majelis. Baik, dari meja hakim. Yang mulia, silakan yang mulia. Saksi ya, kerjanya di Tanjung Pinang. Di mana? Saya di Karawang. Karawang. Ini nggak ada kaitannya dengan yang kasus di Tanjung Pinang ya, pemohon. Yang gugatannya di NU di mana diajukan? Di Bandung. Bandung. Itu gugatan ya? Bentuknya gugatan atau permohonan? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi di NU-nya tadi apa? Coba yang alasannya apa? Waktu itu hakimnya bilang bahwa di gugatan kalau nggak salah, gugatannya itu meminta supaya nota dinas memiliki kekuatan hukum. Nota dinas supaya memiliki kekuatan hukum. Oh, jadi ada persyaratan yang tidak terpenuhi di dalam gugatan itu, kemudian dinyatakan di NU gitu. Iya. Ngomongnya hakim apa saudara baca putusannya? Ngomongnya sendiri karena waktu itu saya ngikut. Ya memang penting yang mulia apa yang kasus yang di Tanjung Pinang itu untuk dihadirkan sebenarnya, tapi karena untuk merubah mindset atau tentang bagaimana volunteer ini sebenarnya supaya diberdayakan kan begitu kan sebenarnya. Tapi ya kalau untuk meyakinkan dan memperkuat kalau itu pun nggak hadir ya mahkamah barangkali bisa mempertimbangkan dari yang lain. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ada lagi? Cukup ya. Baik, dari pemohon sudah cukup ya? Ada tambahan yang mulia? Oh, jangan bolak-balik, diselesaikan seluruhnya saja. Iya. Ya? Ini daftar bukti tambahan yang mulia. Oh, kalau daftar Iya. tambahan, ya. Yaitu berupa putusan panitia penyelesaian perselisihan perguruan daerah pusat. Petugas, coba tidak diambil. Yang dulu itu diperiksa secara volunteer, tapi salinan putusannya adalah judulnya tetap putusan yang mulia. Baik. Bukan penetapan.
Panitera supaya dilihat dulu langsung disahkan dalam persidangan sekarang. Nanti akan dikopi, disampaikan pada pemerintah juga ya. Baik, kalau begitu sudah divalidasi, ada tambahan bukti P17 betul? Dengan ini disahkan. Nanti kopinya disampaikan pada pihak pemerintah ya. Ada lagi pemohon? Cukup ya? Pemerintah? Cukup, baik. Apakah pemohon masih akan mengajukan saksi atau ahli atau sudah cukup? Cukup. Dari pemerintah? Cukup. Baik, kalau begitu rangkaian persidangan dalam perkara nomor 20 garis miring PUU garis datar 13 Romawi tahun 2015 telah selesai. Untuk itu pemohon dan pemerintah dipersilakan untuk dapat membuat kesimpulan, dan kesimpulan dapat diserahkan paling lambat pada hari Senin 4 Mei tahun 2015. Saya ulangi, kesimpulan diserahkan ke Kepanitraan Senin 4 Mei tahun 2015 paling lambat pada pukul 14.00 ya. Baik, pemohon cukup ya? Cukup, pemerintah cukup. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu tanggal 22 April 2015 untuk perkara nomor 20 garis miring PUU garis datar 13 Romawi garis miring 2015 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.